Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa anim ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a atharahum ila yaumiddin. Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Jamaah hadirin salat subuh yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesempatan, tidak ada waktu yang kita lewati melainkan kita isi di momentum, di waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan terus bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Selalu saja ada cara dan selalu ada alasan kemudian kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita hadir di masjid ini, dengan kita hadir menuntut ilmu, merupakan satu kenikmatan yang wajib kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kebaikan kepada kita, menambahkan kenikmatan kepada kita, dan selalu kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Dan tatkala diberikan kenikmatan, dan tatkala diberikan kebaikan, meyakini bahwasannya semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan memudahkan lisan kita untuk terus bersyukur melewati semua fase-fase kehidupan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terus memuji Allah Subhanahu wa taala di saat lapang maupun di saat kita sedang sempit. Syukur bukan hanya diucapkan tatkala kita sedang lapang saja, di saat kita sedang enak, ya, merasa sedang bahagia, mendapatkan sesuatu kebaikan, ya, yang dengan kebaikan tersebut kita bahagia. Namun syukur juga patut diaplikasikan tatkala kita mendapatkan ujian, ya, mendapatkan ujian, kesulitan, yang dari sana Allah mengajarkan kepada kita arti kesabaran. Yang dari ujian tersebut Allah tambah sayang kepada kita tatkala kita memaknai ujian-ujian dalam masa kehidupan tadi, ya, adalah bagian Allah Subhanahu wa taala yang membersihkan dosa-dosa pada kita. Hadirin yang bahkan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini insyaallah akan kembali kita melanjutkan kajian kita. Kita belajar bersama dengan para ulama-ulama kita. Yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama dengan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dengan kitab beliau yang sangat fenomenal, dengan kitab beliau yang sangat masyhur, yang penuh dengan faedah, penuh dengan manfaat, ya, berisi untayan-untayan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara keberkahan dari ilmu beliau yang beliau susun, kitab-kitab beliau tersebar di seluruh dunia, tersebar
di setiap masjid untuk kemudian dikaji oleh kaum muslimin. Ini merupakan tanda keberkahan dari ilmu seorang ulama. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau membawakan hadis dari jalan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, berkata, Umar radhiyallahu taala anhu, sahabat Umar radhiyallahu taala anhu bercerita kepada kita, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Umar radhiyallahu taala anhu bercerita kepada kita, suatu waktu kami, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama dengan para sahabat-sahabat lainnya, julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sedang duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Ittala'a 'alaina rajulun shadidul bayadil thiyab, shadidus sawadis sya'r, la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Tatkala sahabat Umar radhiyallahu anhu sedang duduk bersama dengan para sahabat yang lain dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang laki-laki syadidul bayadil thiyab. Datang seorang laki-laki dengan berpakaian yang sangat putih. Syadidus sawadis sya'r, berpakaian putih, kemudian memiliki rambut yang sangat hitam. Cakep gitu ya. Pakaiannya rapi, putih, bersih. Ditambah lagi dengan rambutnya yang hitam, rapi. La yura 'alaihi atharus safar, tidak nampak dari orang tersebut tanda-tanda sedang safar, sedang berpergian. Kenapa demikian? Karena biasanya orang yang safar itu identik dengan penuh dengan kotor gitu ya, kumel, lecek bajunya, karena kelamaan duduk mungkin, gitu ya. Ini kalau naik bis. Kalau naik motor kebayang ya. Nah, apalagi Jabodetabek itu ya, masya Allah, debunya ada debu, cuma ada debu gitu akhirnya gitu kan. Berangkat dari Depok ke Jakarta sudah cukup membuat dia kumal ya. Penuh dengan debu badannya. Padahal kalau Jakarta Depok atau Depok Jakarta, yang hitungannya belum ada sekitar 40 kilo ada ya. Sampai mungkin 80 kilo ke atas. La yura 'alaihi atharus safar, tidak nampak dari orang tersebut tanda-tanda dia sedang berpergian jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad. Orang yang datang tadi dengan menggunakan baju yang putih, kemudian rambut yang hitam, tidak nampak dari dia tanda-tanda sedang safar. Dan di antara para sahabat, ini penuturan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, kita tidak kenal sama dia. Kita tidak kenal. Kalau seandainya dia penduduk Madinah, maka kita kenal. Pasti kenal kita. Nah, ini tidak ada yang kenal satupun di antara kita siapa orang tersebut. Ini pertanyaan mengherankan dari Umar radhiyallahu anhu. Bertanya-tanya, siapa sih? Penasaran siapa sih? Kok nggak dikenal penduduk Madinah? Berarti ini orang jauh, tapi orang jauh juga. Kok nggak ada tanda-tanda safar? Bersih gitu ya, seakan-akan rumahnya nggak jauh dari sini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian orang yang datang tadi menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Menyandarkan duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyandarkan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi. Kemudian letakkan telapak tangan tadi. Orang tersebut datang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan letakkan telapak tangannya di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan siap untuk belajar. Bersimpuh di hadapan sang guru. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Kemudian orang tersebut berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Kabarkan kepada aku apa itu Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan orang tadi. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu adalah dengan engkau mengucapkan syahadat tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Setelah mengucapkan syahadat, engkau menegakkan salat, engkau membayar zakat, engkau berpuasa di bulan suci Ramadan, dan engkau pergi haji jika mampu. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pertanyaan apa itu Islam. Kemudian Umar radhiyallahu anhu sebagai perawi hadis ini kembali menceritakan qala sadaqta. Orang ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau betul wahai Muhammad, engkau benar wahai Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami ini heran kata Umar. Ya. Siapa sih dia orang gitu ya? Sudah bertanya, kemudian membenarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami ini heran. Dia bertanya, kemudian dia sendiri yang membetulkan, ya, yang membenarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian orang tadi kembali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'akhbirni 'anil iman." Kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beritahukan kepadaku apa itu iman. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan orang tadi dengan jawaban, iman itu adalah dengan engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitab yang diturunkannya, kepada rasul-rasul yang diutus, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, dan yang keenam adalah inna bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada kepada qadar yang baik dan yang buruk. Qala sadaqta. Engkau betul wahai Muhammad. Ditanya, dia sendiri yang membetulkan. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab apa itu ihsan. Ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Ihsan itu adalah dengan kau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kau melihat Allah. Fa in lam takun tarah, jika kau tidak mampu melihat Allah, tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarah. Ketahuilah bahwasanya Allah melihat kamu. Qala fa'akhbirni 'anis sa'ah. Beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Kapan itu hari kiamat? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu 'anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah yang bertanya atau tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya sama-sama nggak tahu. Dia nggak tahu kemudian bertanya kepada saya, dan saya pun nggak tahu. Ya,
Ini menunjukkan bahwasanya Nabi dan malaikat Jibril itu tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Sama-sama tidak tahu. Qala fa'akhbirni an amaratiha. Beritahukan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut. Qala antari dan amatu rabbataha. Tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis ini. Yang pertama adalah antari dan amatu rabbataha. Dengan seorang budak melahirkan tuannya. Budak melahirkan tuannya. Wa antara fatan Allah Ta'ala dari a'asyad yatatawalu fil bunyan. Kemudian di antara tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah dengan engkau menyaksikan orang-orang yang tidak beralaskan kaki, kufar, urah, ya, telanjang dada, tidak beralaskan kaki, telanjang dada, ri'a ash'al 'ala, orang yang lagi miskin, ri'a asya, ya. Mereka adalah pengembala kambing yang tatawaluna fil bunyan, ya. Dahulu mereka ya, orang yang tidak beralaskan kaki, kemudian telanjang dada, lagi miskin, pengembala kambing, ini menunjukkan ya, dahulu dalam kondisi yang miskin. Kemudian tiba-tiba ya, ia tatawaluna fil bunyan, keadaan tersebut berubah menjadi orang yang kaya, yang mereka ini berlomba-lomba dalam membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Ia tatawaluna fil bunyan. Tsumma talaqa falabithna maliya. Kemudian orang tersebut setelah bertanya kepada Nabi SAW, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa terjadinya hari kiamat, dan apa tanda-tanda hari kiamat. Semua sudah dijawab oleh Nabi SAW. Ya. Maka kemudian orang tersebut pergi meninggalkan Nabi SAW bersama dengan para sahabatnya. Falabithna maliya. Kemarin menunjukkan hadis ini, ya, mengatakan setelah orang tersebut pergi, Umar dalam kondisi masih di tempat beberapa saat, berapa waktu masih bertinggal bersama dengan para sahabat yang lain. Maka kemudian ditanya Umar radhiyallahu anhu dengan Nabi SAW, ditanya sama Nabi SAW, ya Umar, atadri manis sa'id, wahai Umar, tahu gak sih kamu siapa yang datang tadi bertanya kepadamu tentang perkara-perkara? Tahu gak siapa dia? Maka Umar radhiyallahu anhu menjawab, ya Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Tidak tahu artinya siapa yang datang tadi, tidak tahu saya. Qala fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Umar, yang datang tadi, ya, yang barusan kemudian bertanya-tanya, itu adalah Jibril alaihissalam, datang kepada kalian ingin mengajarkan tentang perkara agama kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin yang sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ulama biasa menyebutnya dengan hadis Jibril. Ya, hadis Jibril. Di mana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini tentang tingkatan-tingkatan dalam agama dan kemudian rukun-rukun dari setiap tingkatan-tingkatan tadi. Ya, Nabi SAW menyebutkan Islam, maka kemudian Rasulullah SAW menjabarkan tentang rukun-rukun dari Islam tersebut. Ya, Nabi SAW ditanya tentang iman. Ya, kemudian Nabi SAW menyebutkan iman dan tingkatan-tingkatannya. Nabi SAW ditanya tentang ihsan, ya, maka Rasulullah SAW menjabarkan tingkatan-tingkatan dalam ihsan. Para ulama sangat perhatian sekali terhadap hadis ini, ya, sehingga banyak di antara kalangan para ulama itu menjelaskan hadis Jibril.
Bahkan ada di antara para ulama yang kemudian menjadikan hadis Jibril ini sebagai satu kitab. Satu kitab isinya adalah berawal dari hadis ini, kemudian dijabarkan, dijelaskan dalam satu kitab tersebut penjelasan hadis. Ini luar biasa, saking istimewa. Ya. Saking penting dan istimewa. Di antara para ulama yang memberikan testimoni dari hadis ini diantaranya adalah Al-Qadhiyyah. Al-Qadhiyyah ini mengatakan, wa hadzal hadits qad istama'a ala syarhi jami'i wa dha'if al-ibadat al-zahirah wal batinah min uqudil iman wa a'malil jawarih wa ikhlasis sarair wa tahaffuz min afatil a'mal. Kata Al-Qadhiyyah memberikan testimoni tentang hadis ini. Hadis ini itu mencakup perkara-perkara semua kewajiban-kewajiban dalam ibadah. Ya. Ibadah-ibadah yang zahir, yang nampak. Karena tadi disebutkan ada ibadah zahir, yaitu Islam itu sendiri. Ya. Bersyahadat ibadah lisan. Ya. Yakini dalam hati, kemudian aplikasikan dengan anggota badan. Membayar zakat ibadah harta. Kemudian berpuasa, begitu pula dengan sholat, ibadah anggota badan. Berpuasa anggota badan. Kemudian haji, ibadah anggota badan. Ini ibadah-ibadah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam cakupan Islam. Dilihat secara zahir. Kalau dia sholat muslim dia ikut berpuasa, dia ikut haji, karena dinampakkan. Kemudian disebutkan tadi perkara-perkara yang batin, yaitu masalah iman. Ya, masalah iman. Pentingnya menjaga keikhlasan juga disebutkan dalam hadis ini. Wa tahaffuz min afatil a'mal. Juga Nabi SAW memperingatkan kepada kita tentang menjaga dari penyakit-penyakit amalan-amalan tersebut. Hatta inna ulum asy-syari'ati kullaha raji'atun ilaihi wa mutasyahibatun min. Sampai-sampai semua ilmu-ilmu syariat yang ada di dalam agama Islam itu kembali rujukannya adalah kepada hadis ini. Dan lewat hadis ini pula kemudian bercabang di bawah-bawah tentang perkara-perkara agama Islam, sehingga menunjukkan bahwasanya hadis ini memiliki kedudukan yang sangat luar biasa. Ya, kedudukan yang sangat luar biasa dalam agama kita. Dari mana dalilnya hukum Islam ini? Apa dalilnya rukun iman ini? Rukun Islam dan rukun iman yang setiap hari kita lakukan, ya, yang kita pedoman, yang kita yakini, dan sini hadis yang menunjukkan bahwa hadis ini memiliki kedudukan yang sangat penting sekali. Testimoni lain dari ulama Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, beliau juga pernah mengatakan hadzal hadits yasluhu an yuqala lahu sunnah. Hadis ini sangat layak dikatakan sebagai atau disebut sebagai ummus sunnah. Kalau kita dengar Al-Quran disebut atau Al-Fatihah disebut sebagai umum Al-Quran. Al-Fatihah memiliki nama lain yaitu umum Quran. Mengingat bahwasanya ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah ini memiliki peranan yang sangat penting sekali terhadap ayat-ayat yang lain. Oke, disebut umum Quran. Semua makna-makna yang dalam Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Begitu pula dengan hadis Jibril.
Ya, dikatakan oleh Imam Qurtubi rahimahullah taala bahwasanya hadis ini sangat layak untuk disebut sebagai sunnah, mengingat hadis-hadis lain atau hadis-hadis yang ada disebutkan dalam kitab-kitab hadis, ya, itu kembali kepada hadis ini sebagai rujukan utama. Hadis-hadis yang cabang yang menyebutkan perkara-perkara dari Islam, ya, maka induk dan rujukannya ada pada hadis Jibril. Begitu pula apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, beliau juga mengatakan hal yang serupa, menegaskan apa yang diucapkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah taala, bahwa kan ummi sunnah. Ya, hadis Jibril ini merupakan hadis induk dalam hadis-hadis lainnya. Sebagaimana Al-Fatihah disebut sebagai buku Quran, lima tadammanat min jami'iha ma'ani Quran. Karena apa yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah itu menghimpun makna-makna yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Itu poin pertama yang dapat kita ambil faedahnya. Faedah yang kedua yang kita dapat dari hadis Jibril ini, di dalam hadis tersebut mengajarkan kepada kita tentang mujalasatu sahabati din Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang digambarkan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu tentang bagaimana halaqah, tentang bagaimana madrasah nabawiyah. Gimana sih para sahabat itu dahulu ketika belajar, pakai AC apa enggak, itu belajarnya gimana, gitu ya. Nah, dalam hadis ini dijelaskan tentang mujalasah sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana duduk-duduknya para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidha naqalu min majalisihi sallallahu alaihi wasallam ma fiha min akhbarin wa ahadith wa hadha li hirsihi ala sunnati. Oleh karenanya banyak di antara para sahabat yang dulu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mendengar kajian tersebut bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka kembali ke rumah dan menyampaikan kepada saudaranya, kepada keluarganya, meriwayatkan hadis yang mereka dengar di dalam majlis-majlis yang diikuti bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis yang ada itu didapatkan dari majlis-majlis para sahabat yang diikuti bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai tadi harusnya ma'ala sunnati. Ini menunjukkan bahwasannya hadis-hadis yang kita dengar, hadis-hadis yang kita pelajari, dari didikan dan madrasah nabawiyah, madrasah yang diikuti para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini menunjukkan bahwa sahabat itu sangat semangat sekali dalam belajar. Cerita-cerita mereka tentang kajian bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diucapkan oleh guru mereka kepada mereka itu terhimpun dalam hadis-hadis yang kita pelajari. Mereka kembali mengajarkan kepada kita lewat hadis-hadis yang mereka riwayatkan. Dari hadis Jibril itu juga mengajarkan kepada kita untuk seyogyanya bagi seorang penuntut ilmu anjurna bi huduri majalis ahli ilmu. Menunjukkan dari hadis tersebut bahwasanya penting sebagai seorang penuntut ilmu juga hadir langsung bersama dengan gurunya. Walaupun sekarang itu sudah ada YouTube YouTube itu salah satu kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Namun dengan hadirnya YouTube, media-media yang lain itu tidak menghalangi seorang penuntut ilmu untuk mencukupkan diri mendengarkan kajian itu lewat YouTube saja. Tetapi harus datang. Pak tenang, nggak ada YouTube. Kalau ada YouTube, ustaznya berdiri sendiri yang di sini nanti. Udah jamaahnya pada dengerin YouTube masing-masing di rumahnya kan gitu ya. Kalau kayak gini ya. Kan kita kerja lewat YouTube aja Ustaz. Betul lagi sibuk, betul lagi gimana YouTube sambil ngopi gitu ya di atas kasur 5 menit pertama aman. Pertama aman misalkan.
10 menit kedua gorengannya habis, kopinya habis, tinggal tidurnya. Ya, kebanyakan kajian-kajian daring ya seperti itu. Ya. Kajian pakai celana 3/4, pakai kaos gitu kan. Kalau tetap kajian di depan Zoom, ya, matikan gitu ya, matikan kamera, udah itu, ya, setengah ini doang yang format, bawahnya Pak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu ya. Nah ini nggak layak sebagai seorang, walaupun dia sedang kajian. Perlu perhatikan masalah etika di dalam ilmu. Kalau kajian lewat secara YouTube atau dari pakai rapi, ini menunjukkan bahwasannya dia benar-benar taat terhadap ilmu dan ahli ilmu. Tetap pakaiannya, tetap mencatat, gitu ya. Ini udah kayak kopi, gorengan, pakaian seadanya. Gak bawa pulpen, gak bawa buku, mas. Bercita-cita sebagai Imam Syafi'i, ya, ada bimbing kayak Imam Syafi'i, Ustaz, tapi modalnya kayak gini ya, nggak bisa. Ya, harus diperhatikan masalah etika dan adab-adab dalam ilmu, agar kemudian ilmu yang didapat menjadikan ya berkah. Namun sesekali jangan kemudian kita mencukupkan diri dengan kajian daring, kecuali kajiannya jauh, ya, kajiannya jauh dan nggak memungkinkan kita untuk datang. Ya. Sesekali harus datang. Kalau bisa dijadwalkan, memungkinkan. Ya, kajian sepekan sekali di sana. Oh, kajian bulanan di sana. Kajian dalam seminggu sekali, 2 kali, 3 kali di sana. Dijadwalkan datang. Ya, dijadwalkan datang. Mengapa demikian? Setelah kita mendapatkan faedah dari hadis Jibril ini menunjukkan bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain mereka sangat semangat sekali dalam ilmu bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keterbatasan yang mereka miliki. Keterbatasan yang mereka miliki. Saya sering sampaikan di sini bagaimana semangatnya para ulama-ulama di zaman dahulu. Bagaimana kemudian kita semangat. Bagaimana sih semangat untuk ilmu, sebagaimana para sahabat, sebagaimana para ulama baca ya sejarah mereka. Nah, kita belajar hadis ini seakan-akan kita sedang belajar sejarah juga. Bagaimana sih gambaran ya mereka menuntut ilmu bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Bukhari rahimahullah taala ya, bagaimana kemudian dia menuntut ilmu. Ya. Rela pergian jauh dengan bekal yang sangat-sangat minim, sampai dikatakan di tengah perjalanan bekal beliau habis dalam menuntut ilmu, tak punya makanan kecuali rumput yang ada di hadapan beliau. Ya. Nah, kita enak alhamdulillah itu kan habis ini kita kan boleh kan di belakang ya. Al-Imam Bukhari ya, itu gak sekali 2 kali makan rumput karena kehabisan bekal. Masya Allah. Imam Bukhari yang sering kita dengar namanya, Rawahul Bukhari Muslim, itu seperti itu. Al-Imam Ahmad ya, semangatnya beliau dalam menuntut ilmu sampai diriwayatkan bahwasanya Imam Ahmad ini gak sekali keliling dunia dalam rangka menuntut ilmu. Bukan main-main. Kalau kita kan masih antaranya masih kelurahan paling jauh ya menuntut ilmu. Ya. Perumahan sebelah, kalau ada beda masjid udah datang ya. Apalagi antar kota, Imam Ahmad antar negara. Keterbatasan dengan keterbatasan apa namanya? Punya kendaraan mungkin ya. Kendaraan tidak secanggih sekarang. Alat komunikasi yang seadanya, tidak ada handphone. Ya. Sehingga kalau jalan kalau kesesat nggak ada Google Map, repot. Ya. Kalau kita sebelum berangkat kajian apa yang dibuka? Google Map dulu, gitu ya, lokasinya di mana? 20 kilo lewat itu aja lah, gitu ya. Ya, pasti kayak gitu jauh ini mas.
macet di pameran. Udahlah, kajian ini aja, apa namanya, daringan. Cuma kita ada, tetap di jalan berangkat. Berangkat. Terus semangat sekali mereka para ulama. Kenapa para sahabat radhiyallahu anhum mereka semangat? Karena mereka yakin ketika mereka duduk bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendapatkan ilmu, mereka mendapatkan faedah yang sangat luar biasa dari sang guru. Disebutkan bahwasannya di majelis Imam Ahmad itu dihadiri 5.000 orang. Ya. Kajian Imam Ahmad rahimahullah taala itu dihadiri 5.000 orang. Semangat sekali. Ya. Budaya ilmu. Ya. Pada saat itu sangat luar biasa. Sampai dihadiri dalam majelis Imam Ahmad itu 5.000 orang atau bahkan lebih. Atau lebih khamsati yang turun, di mana diceritakan dalam majelis Imam Ahmad yang dihadiri oleh 5.000 orang lebih, ya, yang menulis hanya 500 orang. Wal baqi yata'allamuna minhu husnal adabi wa husnal sabti. Sisa dari 5.000 yang 500 tadi itu mereka sibuk mencatat, ya. Sisanya sibuk mendengarkan. Sibuk mendengarkan, sibuk ya, sedang melihat langsung dari gurunya bagaimana adab itu diaplikasikan oleh sang guru. Gak belajar teori tapi langsung menyaksikan bagaimana adab dari Imam Ahmad rahimahullah taala. 500 penulis dan sisanya melihat dari kebaikan adab yang ditampilkan oleh Imam Ahmad dan bagaimana menjadi penuntut ilmu yang baik, praktekkan adab-adab dalam menuntut ilmu. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, di dalam hadis Jibril atau hadis yang dibawakan oleh Umar radhiyallahu taala anhu itu menggambarkan bagaimana malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian menyerupai manusia. Jadi malaikat Jibril datang ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ya menyerupai sebagaimana manusia. Dari ala anna al-malaika qad ta'ti ala syaklil basar. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu terkadang datang dalam bentuk manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, tatkala malaikat Jibril datang kepada Maryam itu dalam wujud manusia. Begitu pula tatkala malaikat datang, malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim dan Nuh. Nabiullah Ibrahim diberikan kabar tentang akan lahir dari istrinya seorang Adam, yaitu Ishak. Itu datang dalam wujud manusia. Kemudian datang kepada Nabiullah Lut alaihi salam ingin memperingatkan tentang kaumnya yang melakukan homoseksual, LGBT. Ya, LGBT bukan hanya sekarang, tapi sudah ada di zaman Nabi Lut alaihi salam. Ya, masih menjadi sebuah pengalaman gitu ya. Pernah disiksa, yang masa dijadikan juga sama kayak kaumnya Nabi Lut. Ya, cuma dari LGBT ini otaknya setengah, atau dia nggak punya otak, dia nggak punya kemampuan untuk mengambil pelajaran dari sebelum-sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat-malaikat untuk datang kepada Nabiullah Lut alaihi salam untuk memperingatkan Lut dan keluarganya ya dari bahayanya kaum Sodom. Wa hum yatahawwaluna bi qudratillahi 'ala al-hay'ati allati khuliqu 'alaiha ila hay'atil bashar. Di mana dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan izinnya
Mereka menyerupai dari wujud aslinya kepada wujud manusia. Ya, wujud manusia. Ini poin yang ketiga yang dapat kita ambil faedahnya dari hadis tadi. Yang keempat, atau faedah yang keempat, kita mendapatkan faedah dari hadis tersebut fi julusi Jibril ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam faedah. Kita melihat diceritakan oleh sahabat Umar tadi bagaimana duduknya malaikat Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita mendapatkan anna talibal ilmi yanbaghi lahu an yu'na bit tawadhu fi julusi inda syaikhihi. Ini menunjukkan bahwasanya seorang penuntut ilmu selayaknya, seyogyanya, seharusnya itu untuk tawadhu tatkala duduk di hadapan gurunya. Tawadhu. Duduk bersimpuh di hadapan sang guru tadi, ya. Mendekat dengan sang guru ini. Faedah dari hadis Jibril. Ya. Dekat dengan sang guru. Ya. Oke, kalau di majlis diceritakan oleh para ulama salaf, untuk mendekat dengan sang guru itu membutuhkan perjuangan dan effort yang sangat luar biasa. Dekat dengan sang guru, sehingga mereka datang ke majelis ilmu itu jauh-jauh waktu sebelum dimulai kajian tersebut. Kajiannya besok pagi, datangnya sudah besok sore. Sebelumnya udah datang, tag tempat, tag dulu tempat. Datang besok sore itu saking luar biasa semangat mereka. Ya. Kajiannya besok pagi, sore sudah datang. Tapi kalau di sini jangan kayak gitu juga ya. Kajiannya pagi ini ya hari Ahad, sore datang jalan. Sepraktek saja. Karena Allah banget ini kan ya. Tapi bagi jamaah yang pernah umroh kemudian langsung duduk di majelis ilmu di Masjid Nabawi itu akan merasakan hal yang sama. Ya, walaupun masih lowong, tapi lowongnya tidak seperti di majelis ilmu biasa. Ya, saya pernah ikut dengan majelisnya Shalih Husaini di Nabawi. Itu luar biasa. Ada badan pasar langsung, salat asar langsung. Ada yang datang sebelum asar sudah di lokasi, ya, sudah tek tempat. Ya, saya yang datang di lapangan di saat itu ya biasa di salat asar dia langsung cari. Dan ternyata dapatnya itu di pinggiran jalan mau ke pintu itu keluar. Dapatnya di situ sudah paling akhir, nggak kelihatan pasiennya sudah. Ya. Karena nggak tahu kan, masih dengan kultur Indonesia. Gitu. Kira terlambat sudah pasang pertama pasti jauh. Ya, ternyata enggak. Paling terakhir. Yang di depan itu udah semangat, bahkan sampai sotahnya juga semangat. Mereka pegang buku semua, pegang tulisan semua. Ini Masya Allah. Begitu pula dengan majelisnya Syekh Shalih Syekh Abdul Rahman As-Sudais dan lain sebagainya. Ya. Mendekat dengan sandu. Wal insatu bi hadithihi. Kenapa kemudian mendekat dengan sandu? Karena pada saat itu mungkin suaranya tidak sebesar sekarang kalau pakai mikrofon, apalagi pakai proyektor. Kalau yang nggak tahu itu ya apa yang nggak bisa datang dekat, datangnya terlambat, dikasih proyektor sama panitia di belakang. Jadi enak banget sekarang. Ya. Seakan-akan dihadapkan lagu langsung. Ya. Udah gitu masih pakai YouTube lagi. Ini kan masih jauh kemudian gitu kan ya, masih pakai YouTube dulu. Karena streaming juga. Wa idza qasara fi ta'addud bima syaihi fala rubbama intalaqa wa sarafa anhu fa yuhramu ilmu bisababillah. Ini dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain untuk memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu, termasuk duduk di dalam. Ya, termasuk duduk di dalam. Bagaimana duduk seorang menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya adab yang baik itu
itu akan sangat terasa dalam hal ilmu yang didapatkan. Tatkala dia sudah baik adabnya dan etikanya dalam menuntut ilmu, pasti dapat ilmunya. Ya, dapat ilmu. Makanya diperlukan adab sebelum menuntut ilmu. Ya, jangan ilmu dulu kemudian baru adab. Ini salah kembali kalau kayak gitu. Ya, ilmu yang sebanyak-banyaknya adabnya tak belakangan. Ya. Sehingga lebih banyak membuat kekacauan dibandingkan kebaikan. Ya. Karena adab dengan ilmunya tidak sebanding lurus. Perlu perhatikan dari para pelajaran dari para sahabat. Wa idza qassara fi ta'addud, kalau seandainya seorang penuntut ilmu itu membuat taksir, membuat suatu hal etika yang tidak baik di hadapan sang guru, fala rubama ya, mungkin saja akan tertutup pintu-pintu ilmu tadi. Ya, ilmunya nggak mau masuk disebabkan karena adabnya yang belum baik. Fayuhraqul ilmu bisa berbeda. Maka ilmu tersebut tidak mau datang dan tidak mau menetap kepada orang yang tidak perhatikan masalah etika. Ya. Nah, ini pelajaran dari pendidikan di Indonesia ini. Ya, pendidikan di Indonesia, pendidikan karakter, tapi lebih mengedepankan masalah knowledge, pengetahuan, masalah nilai. Attitude itu cuma jadi sekedar slogan saja. Pendidikan karakter cuma menjadi slogan saja. Ya, karena yang dituntut oleh orang tua bukan perbaikan karakter, tapi perbaikan nilai. Nilai menjadi tolak ukur. Anak saya nilainya 100, bagus ini berarti. Ya, masih mengejar tentang karir lewat nilai-nilai tadi, lewat ijazah tadi, tidak memperhatikan masalah itu. Harusnya kita tanya setelah pulang dari sekolahnya, belajar adab apa dari satu, belajar etika apa. Bukan bertambah pintar, tetapi justru menjadi baik untuk dirinya sendiri dan baik untuk lingkungan sekitar. Itu adalah hasil dari ilmu yang baik. Bukan banyak-banyakan ilmu, tetapi ternyata adab bersama dengan orang tuanya tidak diperhatikan, adab bersama dengan temannya tidak diperhatikan. Nah, ini dia, ya, loss of adab. Ya, adabnya sudah hilang. Kenapa tadi sudah kembali urutan dalam ilmu ya? Belajar ilmu, tapi ada yang tidak diperhatikan. Al-Imam Zuhri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, kana Abu Salamah yumari Abbas faqulima bidzalika ilmun katsira. Dahulu Abu Salamah, ya, ada salah seseorang yang bernama Abu Salamah yumari Ibnu Abbas. Dia itu debat dengan Ibnu Abbas. Namun debatnya ini debat kusir, tidak ada adabnya. Maka apa yang dilakukan, apa yang dirasakan oleh Abu Salamah, ya, dirasakan, maka ilmu yang dari Ibnu Abbas ini tidak tersampaikan kepada Abu Salamah. Karena sudah didebat dari ilmu yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, sehingga terhambat ilmu yang sama. Kemudian Abu Salamah sendiri kemudian berikan testimoni setelah beliau sadar, "Lau rafaqtu bi Ibnu Abbasin lastakhrajtu minhu ilman." Kalau seandainya saja saya itu mendampingi Abdullah bin Abbas, mau rafaqtu. Kalau seandainya saya kemana-mana bersama dengan Abdullah bin Abbas, kemana-mana selalu ada, ya, saya selalu bersama dengan dia. Lastakhrajtu minhu ilman katsira. Ini saya akan mendapatkan ilmu yang banyak dari Abdullah bin Abbas. Kebanyakan dari kita sudah baru belajar sekali, baru belajar 2 kali, ya, itu sudah berani mendebat gurunya sendiri, dengan tanpa etika dan adab, sehingga ilmu yang didapat itu tidak berkah, ilmunya tidak maksimal yang didapatkan. Ya. Maimun bin Mihran juga pernah mengatakan, la tumari man huwa a'lamu minka. Jangan sekali-kali engkau berdebat
orang yang jauh lebih mengetahui daripada kau. Ini Maimun bin Mihran mengatakan seperti itu. Fa idza fa'alta dzalika khasana 'anka ilmuh. Kalau seandainya engkau melakukan demikian, maka akan khasana 'anka ilmuh, maka ilmu yang ada di dalam dirinya tadi itu tidak dapat tersampaikan kepada kau. Tidak mau itu. Walam yakun ma'qul syai'an. Dan tidak akan terpengaruh apa yang kau ucapkan. Ya, ini pentingnya masalah adab ya. Sekali melihat Allah Subhanahu wa taala ya. Faedah yang kelima. Dan faedah yang keempat, faedah yang kelima fi qaulihi ya Muhammad. Di mana dalam hadis tersebut malaikat Jibril memanggil Nabi SAW dengan ucapannya langsung, dengan namanya langsung, ya Muhammad, wahai Muhammad. Dari hadis ini atau dari potongan hadis ini, para ulama memberikan faedah diperbolehkannya untuk memanggil Munadatul alim bismil mujarrad, diperbolehkan untuk memanggil orang yang alim dengan namanya saja. Wa annahu la yanbaghi an yaqtab bidzalika. Seorang itu tidak perlu marah tatkala dipanggil seperti itu. Walakinnal aula, akan tetapi yang jauh lebih utama, taqdim lafzin tush'iru bihtiram. Namun yang utama sebagai seorang penuntut ilmu untuk menggunakan redaksi panggilan kepada gurunya dengan panggilan yang mulia, ya, panggilan yang menghormati dan menghargai ilmu dari sang guru tadi. Atau di syekhina, ya, sebagaimana seorang murid memanggil gurunya dengan ucapan syekhuna. Syekhuna itu guru kami. Syekhuna, ya, syekh itu adalah artinya guru. Guru kami, ustadz kami, kiai kami, ya, ajengan kami, dan lain sebagainya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqtab hina nadahu Jibril bismihi mujarrad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut tidak marah tatkala malaikat Jibril memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan namanya langsung. Maka annahu yanbaghi an yusaf bi ashrafi wasfin basyari. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat pantas untuk disebut dengan julukan yang disematkan kepada beliau itu sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Jadi annahu ala khuluqin azim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Jadi diperbolehkan, akan tetapi yang utama adalah dengan menggunakan panggilan yang sesuai dengan menunjukkan bahwasanya seorang murid untuk menghargai sang guru, menghormati sang guru dengan sebutan ustaz, dengan sebutan kiai dan lain sebagainya. Dan yang keenam, yang faedah yang kelima, faedah yang keenam adalah Jibril sa'alat muridin liyu'allima man la ya'lam. Dalam hadis tersebut kita mendapatkan faedah bahwasanya Jibril itu bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara-perkara agama. Hal tersebut bertujuan agar mengajarkan kepada orang yang tidak tahu. Mereka Jibril tahu, tapi dia kemudian bertanya dengan tujuan ingin mengajarkan kepada para sahabatnya, kepada orang yang selain dia tentang perkara-perkara. Fafihi jawazu an yas'al al-insanu al-'alima an amrin ya'lam. Di sini diperbolehkan bagi seorang yang seorang manusia atau seorang penuntut ilmu bertanya kepada seorang guru tentang perkara yang sudah dia ketahui dengan tujuan ingin yang lain pun itu tahu. Ya. Bihadrati manduri di al-mu'allim dzalika. Tapi dengan catatan, tatkala dia bertanya kepada sang guru, ya, ada orang yang ingin dikasih tahu. Jangan sekedar ngetes, gitu ya. Saya datang nih berdua gitu ya, kita tes ilmunya bisa nggak sih ini, ilmunya udah sampai mana gitu kan, jangan-jangan baru kemarin cetek ilmunya gitu kan, tes lah gitu ya. Ini tidak diperbolehkan. Namun ketika ada jamaah-jamaah yang lain, ada teman-teman yang lain yang sekiranya belum mengetahui perkara tersebut, ingin bertanya kepada guru agar kemudian bisa
menjelaskan masalah-masalah yang belum diketahui oleh jemaah baik di Bogor. Tentunya dengan adab dan etika. Dan seorang guru yang memiliki ilmu, tentunya dia akan menjawab, ya, dengan penuh etika, dengan penuh apa yang diketahui dia akan menjawab. Dan seorang guru tidak selayaknya untuk memberikan jawaban yang tidak dia ketahui. Kalau ngomong, ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malaikat Jibril bertanya tentang hari kiamat, tidak semerta-merta, oh iya hari kiamat ini, wah. Malu dong di hadapan sahabat-sahabat masih saya nggak tahu masalah ini. Gitu ya. Sebentar malu masuk Quran kami Adam bin Sa'il. Tidak layak ditanya, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih mengetahui tentang hari kiamat. Nggak tahu. Dan itu menjadi sebuah tradisi di kalangan para sahabat untuk mengucapkan Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah a'lam bishawab, saya nggak tahu. Umar radhiyallahu anhu mempraktikkan dalam hadis ini dan beberapa hadis yang lain. Kalau nggak tahu, ucapkan Allah Taala. Ya. La adri, saya nggak tahu. Ya. Jangan kemudian dipaksakan untuk tahu, sehingga yang ada menyesatkan. Faedah yang terakhir sampai di berapa? 5 menit lagi ya. Pas ya. Faedah yang terakhir. Faedah yang kedua. Sudah mulai rusak soalnya ya. Selama ada 98. Sudah terang Ustaz, yang mungkin selesai. Faedah yang kedua, liqaulihi syadi bisawadi sya'ar. Dalam ucapan Nabi dalam cerita yang dituturkan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu, syadi bisawadi sya'ar. Seorang yang datang kepada Nabi dengan rambut yang hitam dan seterusnya. An-nabi yustahab li talibil ilmi wa man yusha majalisul ilmi an yahtadiya bi haybati. Hendaknya para penuntut ilmu yang hadir dalam kajian untuk memperhatikan masalah pakaian, perhatikan masalah penampilan, ya, masalah penampilan. Kalau datang ke majelis ilmu, hendaknya itu berhias, pakai pakaian yang bagus, putih, ya, seperti Ustaz ini putih, bajunya, masya Allah, ya, baju saya dicuci ya putih. Seharusnya saya praktekin ini ya, pakai baju putih, ya. Kalau lagi dicuci, jadinya ada aja, ya. Tapi alhamdulillah harus putih, ya. Bisa pakai pakaian yang lain yang sekiranya memang pakaian ini adalah pakaian yang paling bagus yang saya miliki. Yang bagus saya punya di antara baju ini, pakai ketika menuntut ilmu. Ya. Dan itu berlaku bukan hanya untuk menuntut ilmu, tapi sebagai seorang alim juga harus mempraktikkan hal tersebut. Ya. Pakai pakaian yang bagus, rambutnya dirapihkan, ya, pakai minyak wangi, gitu ya. Bersih bajunya. Ya. Maka akan mudah untuk mendapatkan itu. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipraktekkan, ya, sebagai sang guru itu dipraktekkan beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena yang masuk ahsana ma yajidu min athiyab. Tatkala memberikan kajian, memberikan tema kepada para sahabatnya itu dalam kondisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pakaian yang bagus, praktekkan, ditunjukkan kepada para sahabat, ya. Begitu pula dengan para ulama salaf pun demikian. Tatkala mereka ingin menyampaikan ilmu, benar-benar memperhatikan masalah pakaian, benar-benar memperhatikan masalah penampilan, ya, yang cakep gitu ya, tapi wangi. Diceritakan oleh Abu Salam Al-Khuzai, karena Malik bin Anas idza arada an yakhruja yuhaditsu tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Imam Malik rahimahullah ta'ala, ketika beliau ingin keluar memberikan kajian kepada jamaahnya, kepada murid-muridnya, itu beliau apa yang beliau lakukan sebelum beliau
memberikan kajian hadis itu dulu terlebih dahulu sebagaimana dulunya sholat. Ya. Wala bisa ahsana thiyabi. Kemudian beliau pakai pakaian yang paling bagus. Ya. Wala bisa pun suatahu wa masyata lihyatahu. Pakai pencinya atau pakai sorbannya, kemudian disisir rambutnya. Faqila lahu fi dzalika faqala uqiru bihi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh para jamaahnya, wahai imam, kok cakep bener sih mau pergi kajian menyampaikan ilmu, cakep bener. Rambutnya di apa namanya, disisir, pakai peci yang bagus gitu kan, bajunya bagus, wangi, bersih dan lain sebagainya. Kenapa kok seperti itu? Apa kata jawaban yang lain? Saya menghargai dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menyampaikan hadis, ya, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah seyogianya saya perhatikan diri ketika menyampaikan hadis dalam kondisi yang benar-benar bagus, sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala menyampaikan ilmu di antara para sahabatnya dalam kondisi yang sangat maksimal. Meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita yang kajian adalah betul-betul memahami dan meneladani bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sang guru dan para sahabat sebagai sang guru. Itu perhatikan masalahnya. Disiapkan dengan baik. Ya, pokoknya ada kajian, berarti pakai pakaian yang bagus. Ya. Kajian A, kajian B, kajian C, dan termasuk ketika di dalam rumah tatkala ingin kajian dari. Ya. Benar-benar diperhatikan masalah pakaian. Ya. Ini dapat saya sampaikan. Ya. Kita berhenti di faedah yang ketujuh. InsyaAllah akan kita lanjutkan di faedah-faedah dari hadis ini pada pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala. Akhiri kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wabarakatuh.